untuk melawan hukum karena hukum ditegakkan dengan sedemikian rupa. Di sana sini memang ada CCTV yang orang tidak bisa lari darinya. Di jalanan ada CCTV, di gedung-gedung ada CCTV, di mobil-mobil ada CCTV. Sehingga susah orang untuk istilahnya untuk lari dari kenyataan, lari dari bukti-bukti, lari dari rekaman-rekaman. Nah, ini saya kira hal-hal yang mendukung. Jadi memang di satu sisi sikap mentalnya sudah dididik untuk menjadi orang-orang yang disiplin, yang jujur, yang taat hukum. Di sisi lain, memang infrastrukturnya untuk mendukung untuk itu. Ya, ada penjagaan-penjagaan di sana sini, aturan-aturan itu dijaga, termasuk juga dengan eh, apa ketaatan dari para penegak hukum itu. Dan bagi mereka, buat apa untuk melakukan kriminalitas? Karena itu artinya dia melibatkan diri dalam masalah. Untuk apa juga mereka mengambil hak orang lain? Karena memang mereka juga haknya ataupun kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, di sini ada beberapa PR bagi kita seorang Muslim atau bagi kita bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang seperti itu. Supaya bangsa dan negara kita maju. Di satu sisi kita harus terus menanamkan nilai-nilai yang terpuji itu, di sisi lain kita juga harus menciptakan suasana supaya orang tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan pemerintah di sini juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat supaya tidak lagi menginginkan atau melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal untuk memenuhi kebutuhannya karena dia sendiri sudah terpenuhi kebutuhan. Nah, Ramadan saya kira adalah satu momentum atau bisa kita katakan sebagai satu instrumen bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi. Kata Ramadan ini berasal dari kata Romado. Romado itu adalah panas yang menyengat atau yang membakar. Nah, di samping karena dulu memang situasinya pada zaman Nabi, bulan Ramadan itu bulan yang memang suasananya panas, begitu ya. Tapi Ramadan juga bisa dimaknai ia membakar dalam arti membakar dosa-dosa kita karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Dikatakan dalam hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan amal, karena mengharapkan ampunan dari Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Jadi Ramadan dikatakan Ramadan karena ia menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita melakukan amal soleh, amal yang baik pada bulan suci Ramadan itu. Sehingga kita sebagai seorang muslim
harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk menata kembali diri kita, baik secara fisik, spiritual, maupun tingkah laku. Kita tata diri kita. Fisik kita, kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka engkau akan sehat. Tata pola makan kita, disiplin, makan teratur, ya. Di bulan suci Ramadan teratur. Makan ada waktunya, minum ada waktunya. Cari makanan dan minuman yang halalan thayyibah. Nah, kita di situ dilatih untuk disiplin, dilatih untuk taat pada aturan, pada hukum, begitu ya. Insya Allah kalau kita betul-betul meresapi, menghayati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Jelas secara spiritual, puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang sangat spesial di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, tingkah laku juga pasti berubah ketika seseorang itu melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah atau dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang spesial. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang muslim mukmin yang muttaqin, itu bukan cuma dia itu menahan diri dari hal-hal yang haram, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang sifatnya yang halal saja ditahan begitu ya. Artinya di sini ketika ada aturan, ada waktu yang kita tidak boleh untuk makan minum, maka kita taat di situ. Makanan, kita memilih makanan yang thayyib, yang baik, yang bergizi, ya. Kita juga di dalam Ramadan ini kita dididik untuk selain selektif dalam hal makanan tadi, kita dididik untuk tidak konsumtif. Seharusnya, ya. Jadi jangan sampai kebalikannya. Kebalikannya apa? Yaitu kita seharusnya menahan diri, kita itu selektif ya dalam memilih makanan, justru yang ada adalah kayak balas dendam setelah berbuka kita apa namanya memakan, meminum apa saja yang kita mau. Nah, itu artinya apa? Pelajaran tentang menahan dirinya itu tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Nah, jadi kita harus kembalikan kepada esensinya atau minimal kepada makna dari Ramadan itu sendiri yang artinya membakar. Membakar hawa nafsu kita, membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal baik kita. Jangan sampai kita itu kalah sama kedisiplinan, sama kesabaran dari ayam. Nah, kita belajar dari ayam ini ya. Ayam itu dia mengerami telur-telurnya supaya telur itu bisa menetas. Nah, ini faktor ada kesabaran di situ. Puasa kan melatih kesabaran ya. Melatih kedisiplinan tadi sesuai dengan waktu makan minum ada waktunya begitu ya. Nah, jangan sampai kita kalah sama ayam. Ayam itu disiplin. Ayam itu dia sabar sekali mengerami telur-telurnya supaya telurnya itu kemudian bisa menetas.
Nah, jangan sampai kita juga kalah sama kupu-kupu yang kemudian dia bertelur, telurnya itu kemudian bermetamorfosis, telurnya kemudian dia menyepi, dia dia apa namanya semacam bertapa begitu di dalam kepompong selama beberapa saat lamanya, tidak makan, tidak minum, itu berpuasa dia. Dan kemudian karena kedisiplinannya, karena kesabarannya itu, maka dia berubah, bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu baru yang sangat indah. Ini kita bisa belajar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kita bisa lihat ada pengaruh yang luar biasa dari aktivitas menahan diri, aktivitas puasa, ya. As-saum al-imsak. Puasa itu adalah menahan diri. Nah, ketika ayam itu menahan diri untuk tidak kemana-mana, bahkan tidak makan. Lihat, kalau ayam sedang mengeram, itu dia kurus. Tidak banyak makan. Sesekali saja, seperlunya saja. Dia diam di situ. Tubuhnya mengering demi telur-telur atau nanti jadi anaknya, supaya anaknya itu terlahir dengan sempurna, memanaskan dirinya, yang kemudian dengan panasnya itu telur-telur itu menjadi menetas dan menjadi anak-anak ayam baru. Begitu juga dengan ulat, ulat yang tadinya dia itu memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, memakan daun-daun yang ada di sekitarnya. Kemudian dia berhenti dari makan, berhenti dari minum. Dia menutupi dirinya dengan air liurnya, menjadikan kepompong sebagai tempat tinggalnya, untuk berpuasa, untuk bertapa dia untuk beberapa saat. Dan pada waktunya dia keluar menjadi makhluk baru yang sangat indah. Dan seperti halnya telur yang kemudian bisa tumbuh membesar menjadi ayam yang baru. Ulat pun kemudian tumbuh menjadi besar. Bahkan tidak seperti ulat sebelumnya yang hanya bisa bergerak terbatas di sekelilingnya. Makanannya hanya dedaunan. Berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat lincah. Dengan sayap-sayapnya dia bisa terbang jauh kemanapun mencari makanan yang nikmat, yaitu berupa madu, sari-sari dari bunga. Itulah transformasi yang sempurna. Transformasi yang berhasil. Karena itu, kita belajar dari sana. Mari kita sama-sama gunakan atau menjadikan momen Ramadan ini sebagai momen bagi kita untuk melakukan transformasi, untuk berubah menjadi lebih baik. Syaratnya itu kita harus sungguh-sungguh, harus bersabar, harus disiplin dalam menjalani aktivitas ibadah ini. Puasa Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa karena apa? Karena ihtisaban. Imanan wahtisaban, karena keyakinan yang sangat tinggi, dan ihtisaban. Ihtisaban ini kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh dalam mengharapkan ridha Allah. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah. Sungguh-sungguh kita dalam menjalankan ibadah ini. Jangan sampai ada ibadah-ibadah atau ada hal-hal yang membuat ibadah kita itu batal. Mulai dari mana makan, minum, dan seterusnya. Termasuk membatalkan pahala puasa. Dari mulai berkata yang tidak baik, berkata jorok, ya, berpikir yang tidak baik, berpikir jorok, dan seterusnya. Karena puasa hakikatnya bukan cuma menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri.
tetapi menahan diri dari berkata yang tidak baik, melakukan hal-hal yang sifatnya lahwun walaibun, dan seterusnya. Karena menurut Al-Ghazali memang puasa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan puasa am yang hanya sifatnya fisik. Ada puasa yang sifatnya khusus, yang lebih khusus, yaitu orang-orang yang bisa menahan diri dari hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa. Bahkan ada khusus di mana puasanya sudah bisa membuat dia berpuasa dari hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dari dunia dan segala isinya yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, di mana puasa ataupun Ramadan ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk bertransformasi. Insya Allah dengan puasa yang imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Insya Allah kalau kita menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang ada di ibadah Ramadan atau puasa ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, taat kepada aturan, ya, taat kepada hukum. Termasuk juga dengan puasa kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap orang lain. Empati melihat orang lain yang membutuhkan. Karena di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang suka memberikan sebagian daripada harta, rizki yang Allah berikan kepadanya. Baik dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang mudah memaafkan orang lain. Ini bentuk dari kontrol diri. Ketika seseorang bisa mengontrol dirinya, maka insya Allah tidak akan terjadi banyak masalah dalam kehidupan ini. Nah, ketika terjadi transformasi individu secara masif, insya Allah akan terjadi transformasi sosial yang dahsyat. Insya Allah dengan terjadinya transformasi yang global ini di tingkat sosial, masyarakat, bangsa, dan negara, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, akan bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Demikian sedikit pemaparan ataupun materi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh ada tanya jawab, mungkin sekitar 20 menit sebelum saya nanti ada buka bersama di masjid ini. Ini kebetulan saya juga ini di kamar masjid ya, kamar masjid di daerah Daegu, Korea Selatan. Salam dari Korea Selatan untuk para dosen di sini, Pak Dr. Agus yang hadir, kemudian Ibu Dr. Sari, Ibu Dr. Rehlah. Alhamdulillah suasana terkendali ya, walaupun sekarang lagi hujan di luar dingin sekali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Dapat disimpulkan bahwasanya Ramadan kita kali ini bisa menjadikan transformasi, memperbaiki diri kita sendiri baik secara fisik ataupun spiritual, dan juga melatih diri kita untuk disiplin dan taat aturan. Baik, untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman ceria ceramah agama dasar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa respon. Izin bertanya, moderator. Gih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Cucu, sehat cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Dr. Agus. Annyeonghaseyo. Ayo,
Ditunggu di sini ya. Annyeonghaseyo dulu atau jangan? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kata mah annyeonghaseyo logat Ciamis. Justru Ustaz, Annyeonghaseyo. justru saya kan pernah ini ya puasa di 3 negara yang berbeda mungkin ya. Indonesia, di Korea sekarang, dan pernah di Belanda ya. Dengan kultur yang berbeda, iklim yang berbeda, artinya kan bagus lah untuk konteks masyarakat muslim keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman masuk ke zona yang mungkin pernah mengalami musim panas, musim dingin, dan yang Indonesia itu kan memang surga ya, surganya dunia itu Indonesia ya, adem ayem gitu. Nah, kira-kira pengalaman pengalaman spiritual lah, perbedaan puasa di 3 negara itulah, Indonesia, pengalaman di Indonesia, Korea, dan Belanda, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Pengalaman spiritual. Ya godaannya nah. Jangan pengalaman spiritual lah. Pengalaman material kali ya. Pengalaman yang bisa di-share. Ya, ya memang keadaan itu berbeda-beda ya. Keadaan ataupun mungkin dari sisi tadi iklim ya kan, itu bedanya ekstrim begitu ya. Ekstrimnya seperti di Korea ini kan sekarang lagi musim dingin gitu. Nah, sebetulnya lebih enak dingin daripada panas ya. Tapi dingin, kalau dingin banget juga bikin mudah lapar ya. Mudah lapar. Ya, tapi saya tidak begitu mengalami kesusahan ya, tidak seperti teman-teman yang bekerja. Yang lain kan bekerja. Kalau saya kan di masjid saja, justru saya merasakan ini sangat mendukung untuk saya beribadah, untuk apa namanya, ya di masjid lah begitu ya, melakukan aktivitas seperti membaca Al-Quran atau i'tikaf atau apa gitu ya. Dan saya mempunyai waktu untuk tafakur begitu ya, untuk berdiam diri, yang itu sangat dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya ya. Kita butuh waktu loh untuk berpikir tentang diri kita, untuk lingkungan sekitar, untuk alam semesta. Itu kan tafakur memang diperintahkan, bahkan dikatakan tafakur sa'atan khairun min alfisanatin misalnya ya. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada min sanatin, min eh, alfi sanatin bahkan gitu ya. 1 tahun bahkan 1.000 tahun. Karena apa? Karena dari berpikir, apalagi berpikirnya kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa, discovery misalnya, maka ini akan memberikan perubahan dahsyat untuk kehidupan. Gitu ya. Nah, jadi memang tadi kalau pertanyaan Pak Dr. Agus ini memang ya mengalami mengalami apa, kira-kira di sini masyakohnya yang berbeda-beda begitu ya. Mungkin masyakohnya lebih ke iklim begitu ya, ketika misalnya pada bekerja sembari berpuasa harus bekerja. Nah, ini kan sangat berat bagi di sini para pekerja banyak ya, komunitas para pekerja, apalagi ada yang kerjanya memang relatif berat. Nah, itu kan tantangan tersendiri. Belum lagi lingkungan apa namanya di sekitarnya orang ketika istirahat pada makan begitu. Bahkan memang biasa di sini itu eh, bos itu nanya begitu atau ngajak makan begitu. Termasuk profesor-profesor di universitas. Tadi saya berbincang dengan seorang student, seorang doktor yang belajar doktor di sini, ketemu profesor ya, sama profesornya diajak makan begitu ya, diajak makan siang. Kemudian apa namanya, ketika kita jawab dengan tegas kita sedang puasa, kita di bulan Ramadan, kemudian mereka bilang
sayang, kasihan kasihan banget kamu ya gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak kayak iniin sama kita itu ya. eh ya bukan melecehkan apa sih? Ngejek begitu ya. Nah, itu kan mereka kebanyakan orangnya ya Kristen sebagian, tapi kebanyakan sebetulnya ateis di sini. Korea Selatan itu negara ateis ya. Jadi mereka itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama. Jadi apa yang dilakukan oleh orang beragama itu dianggapnya sesuatu yang lucu saja begitu ya. Kasihan banget deh lu kan gitu. Jadi mereka pikirnya seperti itu. Ya karena mereka menganggap untuk apa gitu kan ya. Capek-capek puasa di musim dingin kayak gini menggigil luar biasa ya. 1 derajat, 8 derajat, ini luar biasa sekali gitu kan bagi bagi para pekerja terutama di sini ya, teman-teman kita dari apa istilahnya, komunitas Muslim Indonesia atau bisa kita sebut TKI lah gitu ya, tenaga kerja Indonesia, atau apa disebutnya itu migran Indonesia, komunitas migran Indonesia. Begitu juga di Belanda, saya kira tidak terlalu jauh beda gitu. Intinya lingkungan yang menggoda kita ya, yang sebetulnya kita itu bisa untuk tidak puasa karena tidak ada yang lihat misalnya ya, tidak ada teman yang lain yang lihat, tidak tidak usah malu gitu ya, tidak ada yang perlu kita eh, ya menjadikan kita malu. Nah, dan sebenarnya kita itu ya bisa berbuka gitu kan, tidak puasa. Tapi nah ini kembalinya ke iman. Nah di sini mungkin apa namanya efeknya atau apa namanya apa pengaruh lingkungan yang kemudian menggali keimanan kita seberapa atau mengukur keimanan kita seberapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya. Puasa itu kan mendidik kejujuran itu. Ya, masalah puasa, masalah pribadi. Kita puasa nggak ada yang tahu. Nah, gitu ya. Maka di sini ketika kita berpuasa karena iman itu, karena ihtisaban itu, maka insya Allah itu menunjukkan keimanan kita yang betul-betul berasal dari keyakinan yang dalam. Nah, itu nilai spiritualitasnya, nilai teologisnya, ya. Jadi kita ada betul-betul perasaan percaya, perasaan ingin mengikuti perintah Allah, ingin mengikuti titah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan dan tentu kesananya kita merenungkan banyak hal ya. Kalau kita jauh dari negara kita sendiri, biasanya kita lebih mudah untuk melakukan introspeksi ya. Melihat aktivitas keseharian kita, apa sih yang kita lakukan begitu ya. Sedang apa sih kita dalam keseharian kita itu? Ternyata kita itu sebetulnya seperti apa yang dikatakan dalam hadis. Kita itu gharibun aw abirus sabil. Kita itu adalah orang yang asing ya. Karena negeri lain kita asing lagi, nggak ada yang kenal misalnya gitu ya. Dan abirus sabilin. Kita itu seperti orang yang dalam perjalanan. Ya kita memang hidup ini kan dalam perjalanan. Akan kembali ke kampung halaman kita, ke akhirat gitu ya. Nah, saya sekarang ke Korea Selatan. Ini untuk sementara saja. Insya Allah akan pulang kembali. Nah, itu hikmahnya adalah bahwa kita itu harus paham, harus mengerti, harus sadar bahwa dunia ini adalah kehidupan sementara. Bahkan dikatakan lahwun wa la'ibun wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun walad darul akhirah khairul liman ittaqa. Akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu saya kira di antara hal yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi pertanyaan
Pak Dr. Agus. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak, ya mohon dimaafkan. Siap, Tat. Terima Ini kasih. ya sama-sama. Di sana Ini nggak ada ada bala-bala. Tat, nggak ada bala-bala. gimana? Di sana nggak ada bala-bala. Ada, alhamdulillah di sini komplit ya. Orang Indonesia di sini pada pinter-pinter bikin Oh iya. gorengan. Ada, pokoknya nggak kaget dari sisi makanan nggak kaget di sini. Alhamdulillah, karena komunitas kita Muslim Indonesia semua ya orang Indonesia. Tapi kalau udah di jalan memang repot ya. Kalau di jalan kan susah kita nyari makanan yang halal. Ya, makanya udah di rumah sajalah kalau waktu berbuka sama sahur. Baik, ini Ibu Sari bertanya, dakwahnya ke Korea kah atau orang Indonesia? Oh ya, ke orang Korea atau ke orang Indonesia? Ke orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia ya. Orang Korea di sini masuk Islam juga hanya karena ingin menikahi orang Indonesia. Jadi mereka login masuk Islam itu biasanya supaya bisa nikah atau menikahi perempuan orang Indonesia. Kebanyakan seperti itu. Setelah masuk Islam ya sudah sebetulnya mereka nggak terlalu peduli dengan urusan agama begitu. Akhirnya ya biasa lagi. Tidak practicing, tidak mempraktikannya. Misalnya ya ibadah-ibadah. Makanya sangat jarang ya kita menemukan di masjid itu ada orang Korea. Walaupun ada satu dua. Yang lebih banyak justru orang Pakistan, Uzbekistan itu ada ya. Ada orang India yang saya lihat ya. Tapi Korea justru sedikit ya. Karena ya itu dia. Korea itu sudah cenderung kepada ateis. Ateis itu mayoritas ya, agama mayoritas. Kemudian Kristen. Dan Kristen itu juga katanya sih gereja-gerejanya kosong ya. Banyak gereja kayak masjid lah di sini. Masjid di sini kan kayak di gedung-gedung ya. Bukan bentuknya masjid tapi kayak misalnya gedung lantai 5 gitu. Kemudian kita menyewa satu dua level ataupun lantai gitu untuk jadikan masjid dan base camp orang Indonesia. Nah, mereka juga banyak membuat gereja gitu di gedung-gedung itu, tapi katanya gerejanya kosong-kosong. Di depan saya di masjid saya tinggal sekarang itu kalau lagi wiridan saya ngelihat keluar itu saya melihat palang salib gitu ya. Jadi dekat sekali ada gereja di depan. Tapi katanya ya kosong saja begitu. Jadi itu Ibu Sari, Bu Dokter, Ibu Ketua, kalau inspirasi yang didapat dari kehidupan beragama di Korea ya seperti itu. Jadi mereka cenderungnya ya materialistik lah begitu ya. Materialistik, sekuler, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka hanya berfokus kepada materi, kebahagiaannya kebahagiaan material, mereka ya buktinya ya kerjanya semangat tapi ya mabuk jalan begitu ya, minum minuman keras, hidup bersama tanpa nikah itu menjadi pemandangan yang biasa di Korea Selatan. Mereka nggak menikah, rata-rata mereka nggak menikah, pacaran dari SMP, nikahnya 40 tahun katanya gitu ya. Jadi kayak gitu kehidupannya sehingga rentan bagi mereka untuk stres juga ya biasanya materialistik kayak gitu kan sekuler itu kayak gitu kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya tidak bisa menghadapi masalah dalam kehidupannya maka dia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara membunuh dirinya sendiri bunuh diri gitu kan ya itu tingkat bunuh diri di sini tinggi karena seperti itu. Karena nggak bertuhan itu, nggak percaya kepada Tuhan, kepada takdir, tidak ada konsep tawakal, sabar, tidak ada konsep eh,
memohon pertolongan kepada Tuhan, ya. Tidak ada konsep taubat gitu kan ya. Jadi kalau mereka sudah merasa bersalah ya lebih baik membunuh mereka sendiri, membunuh dirinya sendiri ya, bunuh diri seperti itu. Atau tidak kuat dengan problem kehidupan, ya sudah, lebih baik mati saja gitu ya. Jadi bagi mereka mati itu adalah ujung ataupun akhir dari segalanya. Padahal bagi kita tadi kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa lahwan wa la'ibun. Walad darul akhirah khair, lebih baik ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu konsep-konsep agama yang memang sungguh luar biasa. Ini kenapa agama, khususnya agama Islam dikatakan agama yang fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia gitu, sesuai dengan fitrah manusia. Butuh keseimbangan hidup, butuh keyakinan kepada yang gaib, kepada Tuhan dan lain sebagainya, ya. Dan ajaran-ajarannya memang sesuai dengan fitrah, kebutuhan yang sifatnya mendasar untuk kehidupan manusia. Allahu a'lam bishawab. Sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan tadi, Ibu Rihlah ada apa? Oh, Waktunya iya, sudah habis, Bapak. sudah ya. Bukan pertanyaan ini dari Ibu Dokter Rihlah. Terima kasih, terima kasih. Sudah cukup. Sudah cukup, Bapak. Ya, alhamdulillah. Mungkin Terima terima kasih, kasih terima kasih. atas penyampaian materinya. Terima kasih, Bapak. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari panjenengan, Bapak. Monggo dipersilakan. Ya, eh, mari kita sama-sama gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, bulan kesabaran yang dengan kesabaran itu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah memasuki surganya Allah, dibukakan pintu-pintu surga, dijauhkan dari neraka, ditutup pintu-pintu neraka, dan godaan setan tertutup. Ya, tughallu fihi asyayatin, dan jangan lupa di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Mari kita songsong Lailatul Qadar, persiapkan tata diri sejak dini, sejak sekarang, ya, supaya kita mendapatkan itu, kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini menjadikan momen bagi kita untuk bisa mentransformasi diri kita. Setiap individu melakukan transformasi, insya Allah akan terjadi perubahan yang dahsyat pada masyarakat kita, bangsa dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi sangat luar biasa sekali pada sore hari ini. Menginjak acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita sore hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Apabila ada kata-kata ataupun salah yang kurang berkenan di hati antum semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Sawi dan Pak Cucu. Untuk selanjutnya Ya, sama-sama. dokumentasi
kepada para peserta untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu. Monggo panitia.